Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Utami dengan NIM 061128242956 kelas Indralaya B. Di sini saya akan membahas materi praktikum kimia dasar 2, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita masuk ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit, di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Dalam larutan, zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut dengan zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut. Contoh dari larutan adalah larutan garam dalam air, di mana garam adalah zat terlarut, sedangkan air adalah pelarutnya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi larutan elektrolit. Apa sih larutan elektrolit itu? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion ini berasal dari zat terlarut yang mengalami ionisasi atau disosiasi dalam air. Penerapan larutan itu sendiri yaitu pertama pada baterai dan aki menggunakan larutan asam sulfat H2SO4 sebagai elektrolit. Penerapan yang kedua yaitu pada proses elektrolisis, di mana digunakan dalam penyembuhan logam dan produksi gas hidrogen. Selanjutnya yaitu pada tubuh manusia. Ion natrium atau Na+, kalium, K+, dan kalsium Ca2+ dalam tubuh membantu fungsi saraf dan otot. Selanjutnya, ciri-ciri dari larutan elektrolit itu sendiri, yang pertama yaitu larutan elektrolit menghantarkan listrik, lalu mengalami ionisasi atau terurai menjadi ion saat dilarutkan dalam air. Ciri-ciri selanjutnya yaitu menyalakan lampu atau menghasilkan gelombang gas jika diuji dengan alat uji elektrolit. Contoh dari larutan elektrolit yaitu yang pertama larutan garam dapur NaCl, larutan asam sulfat H2SO4, dan larutan natrium hidroksida atau NaOH. Selanjutnya, larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat yaitu yang mengalami ionisasi sempurna, seperti contohnya NaCl, NaOH, dan HCl. Lalu, elektrolit lemah yaitu yang mengalami ionisasi sebagian atau tidak sempurna. Contohnya CH3, COOH, dan NH3. Selanjutnya yaitu non-elektrolit. Nah, definisi dari larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan arus listrik karena zat terlarut tidak terionisasi dalam air atau tidak menghasilkan ion. Ciri-ciri dari larutan non-elektrolit yaitu yang pertama, tidak menghantarkan listrik, tidak terionisasi dalam air, dan tidak menyalakan lampu pada alat uji elektrolit. Contohnya yaitu larutan gula, larutan alkohol, dan air murni. Nah, di sini ada contoh soal di mana sebanyak 0,1 mol NaCl dilarutkan dalam 1 liter air. Tentukan apakah larutan ini merupakan larutan elektrolit dan berapa konsentrasi ion Na+ dan Cl- dalam larutan tersebut. Di sini, NaCl adalah elektrolit kuat karena mengalami disosiasi sempurna dalam air. Konsentrasi ion dalam larutan pada Na+ yaitu 0,1 m dan Cl- 0,1 m. Karena larutan mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas, maka larutan ini dapat mengantarkan listrik dan tergolong ke dalam larutan elektrolit kuat. Sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.